Bisa mengkonfir hati dan awal. Yuk, yang belum ikutan segera ikutan. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Iqlila Nadia Ali, biasa dipanggil Hana. Saya berasal dari Pakesaji, Malang. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Nurul Ulum Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan nazom dari kitab Aqidatul Awam yang menerangkan tentang bab mengetahui malaikat dan sifat-sifatnya. Disimak ya teman-teman. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu ashrin minhumu jibrilu mikalu israfilu izrailu munkar nakir wa raqibu wa kadza atidun malikun warid wa muhtadza munkar nakirun wa raqibu wa kadza atidun malikun warid wa muhtadza. Wal malakulan utawi piro-piro malaikat iku alladzi tetep bila aben kelawan tanpa bapak wa ummin lan ibu la akla ora ono mangan wala syurbalan ora ono ngombe wala naumalan ora ono turu iku lahum tetep kedue malak. Tafsilu ashrin utawi perinciane 10 minhum saking malak iku Jibrilu malaikat Jibril, Mikalu lan malaikat Mikail, Israfilu lan malaikat Israfil, Izrailu lan malaikat Izrail, Munkar lan malaikat Munkar, Nakirun lan malaikat Nakir, Waraqibun lan malaikat Raqib. Wa kadza lan iku kaya mengkono-mengkono Raqib, Atidun utawi malaikat Atid, Malikun lan malaikat Malik, Waridwanu lan malaikat Ridwan, Ihtaza anut sapa Ridwan. Wal malakul ladzi bila abu la akla la syurba wala nauma lahum. Malaikat itu tidak memiliki ayah dan ibu. Mereka tidak makan, minum, dan tidur. Tafsilu ashrin minhumu Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izrailu. Perincian 10 malaikat tersebut adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Izrail. Munkar nakiru wa raqibu wa kadza atidun malikun warid wa muhtadza. Malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, begitu juga malaikat Atid, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan yang selanjutnya. Jadi teman-teman, semua orang mukallaf wajib meyakini bahwasanya Allah memiliki malaikat yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Pada hakikatnya, mereka adalah makhluk yang tercipta dari cahaya, kasat mata, dan dapat berubah bentuk yang bermacam-macam. Di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka adalah mereka tidak memiliki ayah dan ibu. Mereka juga tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Bahkan mereka juga tidak memiliki jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Barang siapa yang meyakini bahwasanya malaikat itu laki-laki, maka ia dihukumi mubtadi' dan fasik. Dan jika ia menghukumi bahwa malaikat itu perempuan, maka ia dihukumi kafir. Malaikat juga memiliki sayap. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril dengan 600 sayap. Dari sekian banyaknya malaikat yang wajib kita yakini, ada 10 malaikat yang tidak hanya wajib kita yakini keberadaannya, tetapi juga harus mengetahui nama dan tugas-tugasnya. Malaikat-malaikat tersebut adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Adapun tugas-tugas mereka adalah yang pertama, malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril ini adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi. Malaikat ini memiliki beberapa nama, di antaranya Ar-Ruhul Amin, tertuang dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Yang kedua, Ruhul Qudus, tertuang dalam surat An-Nahl ayat 102. Yang ketiga, Namus, sebagaimana yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah ketika menerima wahyu yang pertama. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Tugas malaikat ini adalah membagikan rezeki, mengatur curah hujan, sungai, dan laut-laut. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat ini bertugas untuk meniup sangkakala. Pada hari kiamat kelak, sangkakala akan ditiup sebanyak 2 kali.
Tiupan yang pertama, manusia seluruh alam akan dibinasakan oleh Allah kecuali yang dikehendaki. Tiupan kedua, seluruh makhluk akan dibangkitkan dan ruh-ruhnya akan kembali kepada jasadnya. Tertuang dalam surat Az-Zumar ayat 68. Yang keempat adalah malaikat Israel. Tugasnya adalah mencabut nyawa seluruh makhluk. Tertuang dalam surat As-Sajdah ayat 11 dan Al-An'am ayat 61. Yang kelima dan keenam adalah malaikat Munkar Nakir yang bertugas untuk menanyai manusia di alam kubur. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian dikuburkan, maka akan datang kepadanya dua malaikat yang berwarna hitam dan bermata biru. Salah satu dari keduanya bernama Munkar dan yang lainnya bernama Nakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Yang ketujuh dan kedelapan adalah malaikat Raqib dan Atid. Malaikat ini bertugas mencatat amal perbuatan seseorang. Yang satu berada di sisi kanan mencatat amal kebaikan dan yang satunya berada di sisi kiri mencatat amal keburukan. Malaikat ini memiliki dua pendapat. Yang pertama, salah satu dari keduanya bernama Raqib dan yang lainnya bernama Atid. Ini merupakan pendapat dari Imam Baijuri dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Yang pendapat lain mengatakan bahwa keduanya memang bernama malaikat Raqib dan Atid. Yang kesembilan adalah malaikat Malik. Tugas malaikat ini adalah menjaga neraka yang jumlahnya ada 7, yaitu neraka Jahannam, neraka Saqor, neraka Sa'ir, neraka Hutama, neraka Jahim, neraka Hawiyah, dan neraka Ladhah. Malaikat ini memiliki pendamping yang bernama malaikat Zabaniyah yang sebanyak 19 golongan, yang jumlahnya setiap satu golongan hanya Allah saja yang tahu. Yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini bertugas menjaga surga yang jumlahnya juga ada 7. 7 nama surga ini adalah yang pertama dan memiliki tingkatan paling tinggi adalah surga Firdaus, yang kedua surga Khuld, yang ketiga surga Ma'wa, yang keempat surga Naim, yang kelima surga Aden, yang keenam surga Darussalam, yang ketujuh surga Darul Jalal. Ada yang mengatakan bahwa surga ini hanya ada satu, tetapi namanya yang bermacam-macam dikarenakan kemuliaannya. Dan malaikat Ridwan ini merupakan pemimpin seluruh malaikat yang berada di surga. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan semoga yang saya sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Iktafaitu bihadza afa minni ha'an nadat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.